잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이동 Going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya dan selamat datang di video aku kali ini. Seperti yang kalian ketahui, dunia kita kan sudah dipenuhi dengan yang namanya teknologi digital. Nah, aku akan mengajak kalian untuk membahasnya. Seperti apa sih informatika di balik teknologi digital itu? Lalu bagaimana dampaknya ke dalam kehidupan sosial kita sehari-hari nantinya, plus solusi bijaknya dalam menggunakan teknologi atau informatika. Dalam 5 menit ke depan, aku akan menemani kalian untuk membahasnya. Let's go! Nah, yang pertama harus kita ketahui itu informatika sendiri. Nah, informatika itu singkatnya adalah ilmu tentang mengolah data menjadi informasi menggunakan teknologi komputasi. Bukan cuma soal komputer loh, tapi juga tentang cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Nah, internet, media sosial, AI atau artificial intelligence yang sekarang lagi marak digunakan oleh orang banyak, dari aplikasi HP kita, di iPad dan di laptop adalah buah dari ilmu ini. Nah, adapun dampak positif dari informatika yang pertama itu konektivitas global, di mana concern kita terhadap jarak itu hilang. Misalnya kita ingin menelpon teman kita yang ada di luar negeri, kita hanya cukup membutuhkan internet hingga saluran kita terhubung kepada teman kita. Tidak seperti zaman dulu yang kita harus menulis surat berbulan-bulan baru sampai di tangan teman kita nantinya. Nah, yang kedua itu ada efisiensi, di mana semuanya menjadi lebih cepat, dari bayar secara QRIS payment, terus kerja dari rumah atau remote, WFH, work from home, atau pembelajaran daring juga sangat bisa banget. Terus yang ketiga itu ada edukasi tanpa batas, di mana belajar apapun itu menjadi lebih murah dan mudah. Kenapa mudah? Karena gampang banget diakses di aplikasi YouTube, X, TikTok, sudah banyak banget konten edukasi. Dan kenapa murah? Karena kita cuma perlu yang namanya jaringan atau koneksi sehingga kita dapat mengakses konten tersebut. Nah, yang keempat itu lahirnya inovasi seperti telemedicine, halodoc. Misalnya kalau kita ingin berobat dari rumah, lalu ada e-commerce. Kalau kita butuh belanja apapun yang mendadak gitu dari rumah, kita hanya perlu duduk diam di rumah, memesan dan diantarkan juga. Itu mudahnya guys, dampak positifnya itu ya. Lalu, bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatif yang pertama itu ada ancaman privasi, di mana data pribadi kita bisa dicuri dan diperjualbelikan oleh orang lain. Yang kedua ada isolasi sosial, di mana kalau kita terlalu asyik online, hubungan di dunia nyata itu bisa saja terbengkalai. Lalu yang ketiga ada banjir hoax, di mana misinformasi menyebar lebih cepat dari yang pada kita duga dan memecah belah kita. Nah, kejadian ini tuh biasanya disebut dengan jejak digital. Yang keempat ada cyberbullying, di mana ruang digital menjadi medan toksik yang dapat melukai mental seseorang. Yang kelima itu ada kecanduan. Banyak orang yang sulit lepas dari layar mereka sehingga dapat berdampak pada kesehatan mental maupun fisik dari mereka yang serius. Nah, adapun solusi dari dampak negatif yang kita sebutkan tadi serta sikap bijak yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada melek digital. Kita harus lebih melek digital untuk asal kemampuan kita membedakan informasi yang hoax dan yang benar. Lalu yang kedua ada proteksi data. Kita harus membuat password akun media sosial kita kuat-kuat dan melakukan verifikasi 2 step. Dan kita harus menjaga informasi pribadi kita itu kepada diri sendiri atau juga bisa diberitahu orang lain yang memang kita sudah percaya. Nah, yang ketiga ada etika berdigital. Ingat, ada manusia di balik layar, maka dari itu kita harus menjaga lisan maupun titikan kita di media sosial untuk tidak melukai perasaan orang lain. Dan yang keempat, cari keseimbangan. Tetapkan waktu untuk bebas gadget dan untuk terhubung di dunia nyata. Misalnya, pada saat malam hari kita bisa makan malam tanpa gadget loh. Nah, adapun contoh kasus berita dari dampak positif yang kita sebutkan tadi pada berita ini, kalian bisa klik sendiri link yang akan aku taruh di caption. Nah, judulnya itu ada aplikasi Peduli Lindungi Pacu Penelusuran COVID-19. Sumbernya dari kompas.com ya. Lalu ada dampak negatif. Contoh kasus berita dari dampak negatif seperti ini. Kalian bisa klik lagi link di caption. Judulnya yaitu kebocoran data ratusan juta penduduk RI beredar di dark web. Sumber dari detik.com.
Kesimpulan pada video kali ini itu ada informatika adalah alat yang sangat powerful. Masa depan digital itu ada di tangan kita loh. Dan gunakan informatika untuk hal yang positif dan jangan lakukan untuk hal yang negatif seperti yang sudah kita tadi sebutkan. Dan kita harus selalu bijak dalam berinternet. Terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini dan bye-bye. Salam digital. 닿으면